kulit, untuk kulit begitu ya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya dari sudah belajar tentang tipe-tipe basis ya, masih ingat ya. Jadi kita ada materi tentang tipe-tipe basis, ada basis absorpsi, kemudian tercuci ya, kemudian hidrofilik, dan juga mengenai anatomi fisiologi dari kulit, kemudian jenis-jenis dari mekanisme atau modifikasi dari sediaan untuk kulit ya, seperti misalkan untuk microneedle ya, kemudian ada nano partikel ya dengan SLN, atau dengan liposom yang itu merupakan teknologi dari sediaan nano gitu ya. Oke, selanjutnya ya, ini untuk sedikit mengingat kembali ya bahwa kulit merupakan target untuk sediaan topikal. Jadi kita harus bisa melihat karakteristik dari kulit yang menjadi para penghantar utama suatu obat untuk masuk ke dalam tubuh. Untuk penetrasi obat melalui kulit, ini bisa melalui beberapa rute ya, seperti yang sudah diketahui juga di pertemuan sebelumnya. Ada yang namanya transseluler, kemudian ada interseluler, dan juga appendix ya. Nah, appendix ini melalui rambut ya. Adik-adik bisa lihat di gambar ya, seperti pada ini untuk penghantaran obat melalui bulu-bulu rambut ya, atau hair follicle. Di situ bisa dimanfaatkan, termasuk di situ karena ada ujung dari kelenjar sebasea dan juga kelenjar keringat ya, ekrin dan juga sebasea. Nah, kemudian ada melalui transseluler. Transseluler di sini dia akan berdifusi ya, masuk ke dalam permukaan kulit ya, masuk melalui stratum yang ada di epidermis, kemudian masuk hingga lapisan dermis melalui mekanisme transseluler atau nanti menggunakan strategi difusi. Juga menggunakan rute interseluler melalui celah-celah yang ada di antara sel-sel tersebut. Nah, kemudian penetrasi ini itu bisa cepat, bisa lambat, bisa besar atau kecil, itu tergantung dari apakah kulit kita ya ini berambut atau cenderung lebih botak gitu ya, bald, berambut banyak, atau yang berambut sedikit atau cenderung ke botak. Kemudian atau ke usia dan juga jenis kelamin pastinya juga akan mempengaruhi juga dari tipe kulit ya. Tipe kulit normal akan memiliki profil penetrasi obat atau absorpsi obat dengan kulit yang berminyak dan juga kulit yang misalkan untuk kering seperti itu. Kemudian kita juga tidak lupa ketika membuat suatu formulasi harus melihat dari karakteristik obat atau zat aktifnya sendiri. Pertama gitu ya, dari apa? Molekulnya, bobot molekulnya. Apakah besar atau kecil? Semakin besar, jelas itu akan memberi tantangan kepada kulit untuk ini ya, bisa menembuskan produk atau obat tersebut. Kemudian juga dari solubilitas atau kelarutan obat di dalam lemak. Nah, obat yang larut dalam lemak, yang lebih larut dalam lemak akan lebih mudah menembus kulit. Sedangkan obat yang dia cenderung larut dalam air, ya, pastikan berarti dia lebih polar. Nah, di situ ketika bertemu dengan kulit yang isinya adalah lebih ke lapisan lemak, maka akan besar ininya tantangannya untuk masuk ke dalam kulit. Kemudian juga harus dilihat dari acidity atau keasaman dari produknya, dari obatnya. Nah, untuk obat-obat yang pH tinggi atau sediaan yang pH tinggi akan menyebabkan kerusakan, disruption atau terganggunya kulit kita. Ya, sehingga di situ akan memudahkan obat untuk terpenetrasi lebih mudah. Ya, jadi struktur skin barrier-nya itu akan diganggu gitu ya, atau dirusak sehingga dia akan masuk melalui kulit. Kemudian juga apakah kulit itu mengalami luka gitu ya, atau dalam kondisi yang memang dia sudah lebih terbuka atau menyebabkan obat itu lebih mudah masuk. Juga harus diperhatikan ya bahwa ada namanya permeability barrier. Ya, skin barrier kulit ya. Skin barrier kulit itu mekanisme kulit untuk mempertahankan diri ya dengan adanya struktur-struktur yang mensupport adanya perlindungan terhadap konstitut atau material yang mau menembus ke kulit gitu. Nah, siapa yang berperan di sana yaitu cornivat layer atau stratum corneum. Di stratum corneum, di stratum lucidum yang berbatasan dengan stratum granulosum, masih ingat
ada namanya range barrier yang sifatnya sangat impermeable, ya, tidak mudah obat ataupun zat konstituen gitu ya untuk bisa masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam. Nah, tapi kita harus perhatikan ya, apa tujuan dari pembuatan produk kita? Apakah sebagai kosmetik atau sebagai kosmetik atau personal care ataupun sebagai obat? Kalau sebagai kosmetik jelas memang tujuannya tidak sampai masuk ke dalam dermis untuk ke area pembuluh darah. Tapi untuk yang obat tujuannya jelas kita inginkan untuk dapat diabsorpsi ke layer yang lebih dalam. Nah, di situ jadi kita harus mempertimbangkan ya, ini apakah produk kosmetik saja atau untuk obat. Nah, ini gambaran tadi ya interseluler maupun transseluler yang melalui proses difusi atau memang dia masuk ke dalam ini ya rongga-rongga atau pori-pori antar selnya. Kalau yang masuk ke pori-pori antar sel, nah dia seperti ingin membuka gitu ya. Jadi kita kadang perlu melakukan modifikasi terhadap formula obat kita untuk melonggarkan atau membuka struktur bata dan acinya, bata dan semennya. Ini struktur bricks and mortar ya istilahnya. Bata dan semen. Nah, di situ karena kalau struktur normal skin barrier maka ini akan sangat rapat gitu ya untuk menghambat jika ada potensi material dari luar yang akan masuk. Tapi kalau kita mau memang harapkan obat itu dapat masuk, maka kita bisa melonggarkan dia. Dengan apa? Kita nanti bisa melakukan hidrasi, misalkan, sehingga obat akan bisa masuk ke dalam karena swelling, proses swelling dari brick and mortar tersebut. Ya, skin barrier-nya akan terbuka, skin barrier akan terganggu sehingga obat akan lebih mudah masuk. Nah ini proses absorpsi dari obat ke kulit, gitu ya. Jadi ada proses absorpsi melalui pori ataupun celah yang ada di antara sel-sel tadi yang di brick and mortar kurang lebih 0,1 mikron, ya yang ada di stratum corneum. Nah kondisi kita melakukan atau dengan namanya hidrasi sehingga struktur dari brick and mortar ini mengembang ya karena pori-pori akan terbuka gitu. Nah, ini akan memudahkan obat untuk masuk gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih atau contoh-contoh obat yang ditujukan pada layer kulit tertentu. Misalkan seperti ini. Untuk di area stratum corneum apa obat atau produk yang ditujukan di sana? Contoh kan ada sunscreen. Ya, sunscreen itu memang tidak kita harapkan masuk ya, apalagi untuk hanya sekedar physical sunscreen yang efeknya memang hanya di permukaan saja gitu ya, untuk merefleksikan. Kemudian protektan seperti insect repellent, autan seperti itu. Kemudian ada emollient untuk melembutkan ataupun keratolitik untuk melepaskan sel-sel kulit mati. Itu hanya di stratum corneum. Beda dengan yang area epidermis atau yang lebih dalam, di dermis itu sudah mengandung obat-obat yang sistemik, misalkan obat kortikosteroid atau anestesi. Ya. Nah, ini dosage form, kemarin sudah mempelajari adik-adik sebetulnya dari praktikum juga untuk sediaan kita untuk semi solid untuk kulit itu ada gel, krim, pasta, ointment atau salep, kemudian ada lotion. Ya, tergantung dari mau seperti apa produk itu kita mau buat dan ditujukan untuk pengobatan atau terapi apa. Gitu. Nah, ini penjelasan tadi dari skin hidrasi. Untuk meningkatkan penetrasi obat itu kita bisa melakukan hidrasi dengan memberikan air gitu ya, atau memberikan kelembapan di kulit. Karena terbukti bahwa pada saat kulit misalkan kulit biasa normal itu kan dia biasanya di stratum corneum itu hanya tinggal mengandung 10-20% kandungan air di stratum corneum. Tapi kalau kita melakukan hidrasi dengan contohnya misalkan direndam gitu ya. Pada saat kita misalkan mencuci piring atau mencuci baju itu akan terlihat ya dari bahwa tangan kita seperti mengembang putih gitu ya. Kemudian swelling dan ternyata kulit itu bisa sampai menyerap atau mengabsorb air 4-5 kalinya dari bobot originalnya, bobot aslinya. Jadi memang ada kemampuan itu gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk
proses meningkatkan penetrasi obat. Nah, siapa yang berperan di sana? Itu ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya ada istilah NMF ya, Natural Moisturizing Factor, yang di situ ada properti atau komponen yang bersifat higroskopik yang akan menyerap air dari lingkungan ya, di area stratum corneum, sehingga dari situ akan merusak atau mengurangi skin barrier dari stratum corneum tersebut karena dia akan membuka ya. Dia akan terbuka, akan melonggarkan brick and mortar susunan tadi, susunan brick and mortar, sehingga obat akan lebih mudah terabsorpsi, terpermeasi ke dalam lapisan lebih dalam. Nah, selain itu, kalau kita mau memodifikasi obat, kita juga bisa melakukan modifikasi. Modifikasi baik secara kimia ataupun mekanis. Kimia, kita bisa menambahkan beberapa komponen ya, eksipien, yang sifatnya bisa meningkatkan absorpsi memang. Contohnya apa? Ini ada penambahan alkohol seperti etanol, metanol, grup gitu ya. Kemudian ada juga menambahkan asam lemak ataupun essential oil itu juga bisa. Nah, kemudian juga ada secara fisikal untuk meningkatkan penetrasi dengan apa yang kemarin di pertemuan sebelumnya ada itu ya. Ada dengan menambahkan teknologi microneedle dengan jarum yang sangat-sangat kecil ya, sehingga bisa membantu penetrasi obat ke dalam lapisan lebih dalamnya. Kemudian ada juga sonoforesis, iontoforesis, dan juga elektroporasi untuk meningkatkan ini ya potensi fisiknya ya dengan muatan ion yang dialirkan dari listrik seperti itu. Nah, ini tadi penjelasannya untuk chemical. Nah, kemudian pada saat kita membuat suatu formula untuk transdermal ya, untuk kulit itu juga yang jelas tadi kita harus perhatikan dari properti obatnya. Properti apa yang harus kita perhatikan yaitu solubility dan juga bobot molekul atau molecular weight. Solubility atau kelarutan dan juga BM ini akan mempengaruhi dari sejenis apa obat basis gitu ya, carrier pembawa yang akan kita gunakan untuk membantu penetrasi dari zat aktifnya ya. Nah, ini penjelasannya kalau untuk solubility ya jelas kita harus perhatikan dari sifat kelarutan zat aktif tersebut, apakah larut dalam air atau dalam minyak gitu ya. Kalau larut dalam air berarti kita bisa menggunakan jenis gel yang basisnya adalah hidrofilik. Tapi kalau obatnya merupakan basis minyak, maka pertimbangan untuk menggunakan yang lipofilik, misalkan menggunakan ointment atau krim yang basisnya adalah water in oil. Nah, itu berbeda. Kita sebagai formulator, adik-adik nanti bisa tentukan nih mau pakai yang mana gitu ya basisnya. Kemudian juga dari nilai log P-nya jelas ya, jadi bobot molekul dan juga solubility nanti akan berkaitan. Nah, log P yang baik untuk obat yang bisa menembus kulit adalah kisaran 1 sampai 4 nilai dari log P-nya. Nah, ini akan berpengaruh pada basisnya nanti pada saat kita gunakan untuk sediaan. Oke, pada saat mendesain, ya, kita harus perhatikan selain dari jumlah obatnya dalam satu sediaan itu, misalkan bobot 50 gram, itu cukup nggak? Misalkan salep kan adik-adik tahu ya kemasannya dari 5 gram, 25 gram, 50 gram. Itu sudah dipikirkan, sudah didesain apakah itu cukup untuk memenuhi terapi untuk satu kali gitu ya. Misalkan at least satu kali, jangan sampai kok satu kali aja nggak cukup gitu. Nah, misalkan untuk luka bakar itu perlu dioles berapa sih? Nah, satu dosis unit itu bisa mencukupi untuk terapi tersebut. Gitu. Kemudian juga pada saat mendesain obat kita harus perhatikan kenyamanan pasien ya, apakah sediaan itu cenderung berminyak atau yang memang cenderung obat tersebut ditujukan agar memberikan hidrasi saja, kita misalkan menggunakan gel gitu. Kemudian juga diperhatikan dari stabilitas terutama zat aktif. Zat aktif harus dilihat apakah kompatibel dengan eksipiennya, apakah ada potensi hidrolisis dari formula, interaksi dari API eksipien, kemudian adakah oksidasi ataupun fotolisis yang cenderung bisa terjadi pada saat proses penyimpanan. Kemudian juga dari penggunaan apakah mudah, termasuk dari
packagingnya gitu ya. Misalkan adik-adik tahu ada salep mata. Salep mata bentuk packagingnya akan berbeda dengan salep kulit biasa. Salep mata punya aplikator yang dia akan lebih ditonjolkan di bagian mulut cupnya ya untuk memudahkan proses aplikasinya di area sekitar kelopak mata gitu. Nah, ini untuk memudahkan pasien pada saat penggunaan. Kemudian juga diperhatikan dari pelepasan obatnya. Dari mana pelepasan obatnya? Maksudnya yaitu dari basisnya. Nah, adik-adik tadi kan eh, ini ya tahu bahwa basis itu macam-macam, ada basis absorpsi, basis hidrofilik, basis PEG. Nah, setiap basis itu punya kriteria masing-masing. Nah, kita sesuaikan dengan kriteria obatnya. Kalau obat itu tertahan ataupun dia malah tercover dengan kuat di dalam basisnya, berarti kan itu akan sulit untuk bisa tertransfer ke kulitnya. Nah, jadi pada saat kita melakukan desain obat atau formulasi harus diperhatikan apakah misalkan polimer yang digunakan untuk basis, untuk gel misalkan, itu bisa nggak melepaskan obatnya dengan baik. Jadi pada saat kita melakukan formulasi kita perlu nih cek apa namanya pelepasan obat, pelepasan obat dari sediaan tersebut. Nah, ini sebetulnya ringkasan untuk jenis-jenis basis dan juga dressing atau sediaan yang kita bisa formulasikan ke dalam produk yang ingin kita gunakan gitu ya. Contoh misalkan kita buat gel, apa namanya basisnya atau bahan yang kita bisa gunakan. Misalkan kita gunakan turunan selulosa seperti HPMC, CMC, kemudian poloksamer gitu ya, itu bisa kita gunakan ataupun kita gunakan karbomer gitu ya. Kemudian apa formulasinya itu isinya thickener, kosolven, air dan juga antimikroba gitu ya. Karena di situ masih banyak komponen airnya, maka perlu kita tambahkan antimikroba gitu. Kemudian sifatnya seperti apa? Misalkan dia non-oklusif, non-greasy dan juga mudah dibasuh dengan air. Beda dengan misalkan kita lihat di basis absorpsi di atas. Basis absorpsi, nah ini misalkan menggunakan lanolin. Nah, berarti ini materialnya berminyak sekali pastinya. Tujuannya memang dia untuk occlusive dressing yang untuk mencegah air itu untuk menguap. Beda kalau yang dengan water gel tadi adalah untuk mendonasikan air ke kulit. Kalau yang absorpsi karena dia sifatnya berminyak maka dia akan mengcover lapisan kulit itu agar ya air yang ada di kulit itu tidak mudah menguap gitu ya atau tidak mudah kering kulitnya. Nah, jenis yang lain dia punya karakteristik sendiri dan juga komponen ya pada saat pembuatan yang berbeda dengan satu sama yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu, adik-adik? Belum ada? Oke, lanjut ya. Oke, kemudian kita harus pada saat menentukan tadi atau melihat nilai log P, nah ini ada penentuan basis yang kita gunakan itu bisa menggunakan penghitungan ini. PPG namanya, Penetrant Polarity Gap. Nah, apa itu? Itu kita melihat gap ya, selisih polaritas dari obat dengan basis kulit ya, kulit dan juga basisnya. Sehingga kita harus mengisi berapa sih untuk basisnya gitu ya. Nah, jadi PPG ini adalah perhitungan dari selisih log P dari penetran atau obatnya yang mau kita penetrasikan ke kulit dikurangi dengan log P dari stratum corneum atau kulit kita sendiri. Nah, di sini nanti akan kita hitung ya. Nah, contoh di sini ya, log P dari stratum corneum itu kan diketahui 0,8. Nah, kemudian pada saat kita membuat formula itu pastinya apa ya basis yang tepat untuk kita gunakan pada zat aktif hidrokortison misalkan di sini. Nah, kalau hidrokortison misalkan di sini adalah nilai log P-nya adalah 1,53. Jadi 0,53. Nah, berapa PPG-nya? PPG dari formula atau komponen adalah 0,73. Nah, gitu ya, jadi 0,73. Nah, dari situ kita bisa menghitung batas bawah dan batas atasnya. Berapa sih nilai yang menjadi patokan kita, gitu ya. Kalau kita gunakan di batas atas, kita menghitung dengan 1,53 dari log P hidrokortisonnya, ditambah dengan nilai
gapnya tadi itu, nilai gapnya dari kedua material, jadi selisih dari hidrokortison dan juga kulit, yaitu 0,73. Nilainya adalah 2,26. Nah, ini batas atas. Nah, atau kita juga menggunakan batas bawahnya, diselisihkan antara nilai log P 1,53 dari hidrokortison dikurangi dengan gapnya 0,73. Maka nilainya 0,8. Nah, maknanya berarti kita bisa menggunakan basis dengan nilai log P yang lebih rendah dari 0,8 atau yang lebih tinggi dari 2,26. Jadi kalau kita mau pilih basisnya atau material eksipiennya untuk salep misalkan hidrokortison, maka pilihlah basis yang log P-nya lebih tinggi ataupun lebih rendah dari batas tersebut gitu. Nah, ini estimasi nilai log P dari material yang biasa digunakan untuk basis atau eksipien. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau tadi syaratnya 0, less than 0,8 ataupun higher than 2,28, ini banyak sekali pilihannya berarti adik-adik. Nah, ini misalkan ini ya ada isopropanol, bisa nggak? Bisa, karena dia lebih tinggi dari 2,2 0,8 ya, lebih rendah dari 0,8. Jadi isopropanol bisa digunakan. Kemudian gliseril isostearat bisa nggak? Bisa, karena dia lebih tinggi dari batas atas. Isopropil miristat bisa? Bisa, ini lebih tinggi. Nah, jadi kita pilih seperti itu adik-adiknya. Jadi menghitung atau melihat log P dari penetran dulu, kurangi dengan stratum corneum, kita cari gapnya, kemudian kita cari batas atas dan batas bawah, dan kita lihat log P dari eksipien, ya, gitu. Tuh ya, di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Om ya, nah lanjut. Kemudian, nah kita juga harus melihat ya adik-adik ya, koefisien difusi. Apa maknanya? Pada saat kita membuat formulasi untuk kulit, nah ini kita akan berbicara juga tentang koefisien difusi. Karena apa? Tadi kita harapkan air obat itu kan masuk ke dalam kulit. Pastinya di situ ada perbedaan konsentrasi gitu ya. Nah, karena ada proses difusi tadi melalui transseluler ya. Ya. Kondisi kita melakukan hidrasi tadi misalkan itu kondisi proses memberikan air atau hidrasi ke kulit itu meningkatkan nilai koefisien difusinya itu ya. Kemudian dengan cara hidrasi karena dia apa akan membuka atau membuat swelling dari struktur brick and mortar yang ada di dalam stratum corneum tersebut, sehingga di situ ada proses atau koefisien difusi itu akan makin tinggi karena dia akan makin besar proses difusinya gitu ya. Kemudian ini jenis-jenis sediaan seperti pasta, gel, krim, ointment ini kita buat tergantung dari jenis apa terapi yang mau kita berikan gitu ya. Misalkan pasta. Pasta itu cocok untuk misalkan untuk memberikan skin barrier atau proteksi terhadap sunlight atau iritasi. Beda dengan gel atau yang krim-krim OW gitu ya. Di situ memang dia hanya sekedar melembutkan. Karena proteksi kalau yang gel dan oil in water ini kan tidak begitu tinggi dibandingkan pasta yang bersifat lebih kaku. Gel, oil in water, krim ini dia lebih lunak gitu ya, mudah terbasuh air dan tidak oklusif. Oklusif itu kan mengcover seperti minyak gitu ya. Nah, gel ataupun OW cream ini tidak gitu ya. Jadi dia hanya memberikan kelembutan atau melembutkan saja pada area yang kita harapkan. Kemudian kalau beda dengan yang basis-basis oklusif, misalkan seperti ointment atau water in oil cream yang lebih greasy, lebih oily, itu memang dia akan meningkatkan hidrasi di situ ya, meningkatkan hidrasi kulit dengan mencegah adanya penguapan air yang berlebihan dari permukaan kulit gitu ya. Jadi kita sesuaikan ya jenis sediaannya gel, oil in water ataupun untuk oil oklusif gitu. Ini penjelasan sebetulnya contoh ya. Misalkan kita membuat ointment, ya. Ointment contohnya misalkan PIG, basis PIG. Ointment yang menggunakan basis PIG dia sifatnya non oklusif dan dia bukan menjadi cover ya, karena dia tidak oily, tidak greasy, komponennya masih banyak yang hidrofilik, maka dia hanya untuk memberikan treatment lembut gitu ya, melembutkan kulit.
Beda dengan absorption basis ya, basis-basis absorpsi yang dari basis misalkan lanolin, kolesterol, asam lemak ya. Di situ memang dia lebih greasy dan sifatnya adalah oklusif yang akan mengcover kulit sehingga akan memberikan perlindungan atau hidrasi yang lebih tinggi. Nah, cocok untuk apa misalkan untuk dry lesion atau kulit-kulit yang sensitif kering gitu ya, seperti atopic dermatitis itu cocok menggunakan basis-basis oklusif seperti ini. Kemudian beda dengan basis emosi untuk OB gitu ya, krim OB, kemudian apa namanya yang krim-krim ya, lotion yang dia lebih banyak air, sifatnya juga tidak oklusif. Di situ dia hanya memberikan kelembaban. Tapi ingat ketika kita menggunakan basis yang banyak mengandung air, perhatikan untuk menambahkan juga adanya preservatif atau pengawet agar sediaan lebih tahan terhadap kontaminasi dari mikroba gitu. Ya, kemudian untuk gel ya seperti dengan basis karbomer, selulosa ya, dia juga tidak bersifat oklusif, sifatnya hanya hidrasi nantinya untuk memberikan kelembutan dan mendonasikan air ke kulit karena dia akan swelling kan ya, karbomer, selulosa itu akan mengembang dan kemudian di situ ketika diaplikasikan ke kulit dia akan dingin begitu ya, tidak memberikan efek greasy atau oily. Tapi dia memang lebih mudah tercuci air gitu. Jadi dia hanya memberikan kenyamanan gitu ya pada kulit dan ini cocok untuk apa? Luka-luka yang lembab gitu ya atau lesi gitu. Ya, yang lain ada macam-macam ya, bisa bentuknya juga bahkan powder ya, powder seperti talak ya, talak untuk badan untuk mengurangi iritasi seperti itu juga merupakan sediaan topikal. Pasta gitu ya, pasta ya, tapi jarang juga. Ya, sekarang untuk sediaan kulit, tapi ada juga ya pasta untuk pada penggunaan tertentu. Nah, ini rangkuman untuk bahan-bahan yang biasa kita gunakan untuk sediaan kulit seperti antioksidan, fase air, ya, kosolven, konsurfaktan, emolien, ya, humektan, ya, fase-fase minyak yang kita kombinasikan dengan bahan lain untuk kita formulasikan gitu ya, termasuk pengkaku ya untuk memberikan efek kaku seperti lilin ya, wax, setil alkohol, kemudian juga untuk agen peningkat kekentalan untuk meningkatkan kontak yang lebih lama di kulit gitu ya. Kalau seperti yang adik-adik kemarin kita sudah di kelas ya, kita bahas bahwa terkadang kita perlu memberikan efek kental pada sediaan untuk meningkatkan kontak gitu ya, agar tidak mudah terbasuh, tidak mudah apa namanya, terlepas gitu ya dari permukaan kulit. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mana ya? Oke, next. Kemudian mikro emosi. Nah, di pertemuan sebelumnya adik-adik mempelajari tentang nano ya. Nano. Nah, emosi ini sebetulnya sekarang sudah merambah ke arah nano juga. Jadi nano emosi. Tapi sebelum ke nano ada namanya mikro emosi. Kalau kita hanya ingin meningkatkan performa ataupun karakteristik fisik dari emosi. Adik-adik kan tahu ya, emosi itu kan campuran minyak dan air gitu. Nah, biasanya kalau emosi yang terjadi ketika hanya dibuat emosi biasa warnanya akan keruh ya, keruh. Nah, untuk sediaan-sediaan tertentu tentu itu tidak akan menarik atau kurang menarik gitu. Misalkan untuk sediaan kosmetik terutama yang pengennya kita kemas di kemasan di botol yang cantik tapi kok warnanya dia coklat putih gitu ya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, kita bisa melakukan modifikasi dengan mikro emosi. Dibuat apa? Dibuat ukurannya nano ataupun mikro gitu. Mikro itu maksudnya apa? Berarti globul atau partikel minyaknya yang terdistribusi di air atau di media itu akan lebih kecil. Kalau emosi biasa, jadi menggunakan apa kemarin? Ini ya, homogenizer ya. Homogenizer itu memang dia akan mengecilkan partikel, gitu ya, akan mengecilkan partikel. Tapi ketika surfaktannya jumlah yang digunakan itu hanya kecil, ya dia hanya masih menjadi emosi biasa. Ya, nah ketika kita aplikasikan dengan menggunakan surfaktan yang lebih tinggi,
yang lebih banyak, nanti akan bisa menyebabkan atau membuat menjadi sediaan tersebut menjadi mikroemulsi untuk memperkecil lagi ukuran partikel dari minyaknya yang terdistribusi atau terdisperse di fase fase utamanya atau pembawanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya selain tadi meningkatkan performa gitu ya, ataupun sediaannya yang awalnya keruh itu juga bisa menjadi translusen atau menjadi jernih. Itu juga bisa untuk apa? Mengurangi energi pada saat mixing karena kita menggunakan surfaktan sehingga dengan surfaktan yang lebih tinggi pencampuran mixing proses itu akan lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien. Ya, gitu ya. Nah, di situ juga harapannya dengan adanya ukuran yang lebih kecil, maka ada efek obat atau zat aktif jika berupa zat aktif yang berupa minyak tersebut akan menjadi lebih efektif masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam gitu. Nah, tapi harus diperhatikan ya pada penggunaan surfaktan yang banyak itu juga bisa menyebabkan atau memberikan isu terhadap keamanan atau safety ataupun nanti ada juga yang sensitif terhadap surfaktan bisa menyebabkan iritasi seperti itu. Nah, itu jadi ada titik harus di mana kita harus perhatikan ya seberapa banyak surfaktan yang kita bisa tambahkan tapi juga efek yang kita harapkan tadi itu sudah didapatkan atau belum. Misalkan oh sudah jernih gitu ya, ya sudah berarti tidak perlu kita tambahkan surfaktan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian energi untuk pencampurannya juga sudah cukup efisien, nah jadi sudah saja untuk komponen surfaktannya. Oke, kemudian ini hal yang menarik lagi adik-adik. Untuk produk dermatologi, ini ada dosis untuk aplikasinya sebetulnya. Kalau selama ini kalau kita mendapatkan obat itu kan hanya istilahnya sarannya hanya oleskan tipis-tipis secara merata gitu ya. Tapi seberapa banyak sih sebetulnya kalau misalkan pada area tertentu di kulit itu gitu ya. Nah, ini ada studi gitu ya dari jurnal yang eh, menyebutkan atau membahas tentang suatu satuan yang kita bisa aplikasikan pada penggunaan obat topikal. Contohnya apa? Jadi kita menggunakan ini adik-adik, satuan namanya FTU atau fingertip unit. Fingertip ya, jadi ujung jari, unit ujung jari atau FTU, fingertip unit. Yaitu seperti apa? Jadi ujung jari kita itu bisa dijadikan seperti ukuran ya untuk pemberian. Ya, ujung jari kita kan punya ukuran ya, kurang lebih 2,5 senti gitu ya, 0,5 senti sampai 2,5 sentimeter. Itu bisa menjadi ukuran. Ya, nah ukurannya misalkan di sini apa untuk pengaplikasian di area muka misalkan ya wajah dan sampai leher ternyata ada ukuran FTU-nya yang umum gitu ya jadi kurang lebih 2,5 FTU ujung jari yang satu ruas jari itu adalah 1 FTU jadi ini kalau untuk muka dan wajah itu kita bisa keluarkan cetatkan gitu ya sediaan semi solid ukurannya adalah kurang lebih 2,5 ujung jari. Nah, itu cukup untuk mengaplikasikan di seluruh wajah dan leher kita. Ya, nah, kalau dikonversikan ke dalam bobot itu kurang lebih 1 gram gitu. Karena kan kalau kita hanya mengikuti saran penyajian saran penggunaan itu kan oleskan secara merata, tapi kan seberapa merata gitu ya tebal tipisnya. Nah, ini ada satuan yang agak lebih mendekati untuk bisa memberikan efek yang baik gitu ya. Jadi 2,5 FTU. Oke. Ya, presensi akan saya tampilkan nanti, adik-adik. Ya, oke kita lanjutkan ya. Kemudian, nah ini selanjutnya adalah membahas tentang materi tentang produk sunscreen. Produk sunscreen. Oke, untuk yang pertama ya, kenapa sunscreen gitu ya? Kok sunscreen itu dibuat atau dibuat dalam suatu produk atau formulasi? Tujuannya apa sebetulnya gitu ya adalah untuk melindungi kulit dari intensitas tinggi dari UV terutama dari paparan sinar matahari ya adik-adik seperti yang kita ketahui bahwa sinar matahari itu memiliki ya beberapa potensi yang sebetulnya menguntungkan dan juga sedikit membahayakan ya. Membahayakannya maksudnya apa? Jadi kalau terlalu tinggi paparan ke kulit maka itu bisa menyebabkan kerusakan dari jaringan kulit kita juga gitu ya. Yang paling bahaya adalah nanti bisa menyebabkan apa? Adik-adik yang seperti yang ketahui ada cancer ya, ada namanya skin cancer. Nah, di situ karena apa? Proses adanya
ini ada damage ya, degradasi dari sel yang terjadi di sana, menyebabkan adanya reaksi oksidasi gitu ya. Kemudian ada ion-ion yang terbentuk sehingga bisa menyebabkan yang untuk level next-nya adalah ke arah skin cancer itu bisa ya. Nah, tapi kalau untuk yang level rendahnya ya dia bisa menyebabkan skin burn ya ataupun coklat gitu ya. Banyak orang yang tidak menghendaki adanya kulit yang coklat. Nah, UVA dan UVB apa bedanya ya? Kalau UVA ini cenderung dia konstan ya, untuk radiasinya sepanjang hari dan dia untuk apa namanya penetrasinya itu lebih tinggi di UVB-nya. UVA dibanding UVB lebih tinggi untuk apa namanya intensitasnya di UVB. Sedangkan UVA ini bisa menyebabkan skin damage tapi pada jangka waktu yang lama. Kalau UVB ini bisa menyebabkan sunburn. Oke, nah sebetulnya kalau efek positifnya jelas dia bisa memberikan apa produksi ya, mempromosikan dari produksi vitamin D dan juga meningkatkan imun sistem, kemudian men-trigger dari sirkulasi darah yang baik, gitu ya, sehingga akan meningkatkan kesehatan sebetulnya ya. Namun efek ini juga tergantung dari energi, ya, wavelength-nya, intensitas dan juga jenis sensitivitas dari masing-masing kulitnya. Nah, ini untuk bad response atau respon yang kurang menyenangkan sebenarnya adalah tadi misalkan terjadinya eritema, kemudian edema, ya, kemudian levelnya juga macam-macam ya dari high level, major, kemudian juga medium ataupun minornya. Kalau major nanti bisa sampai ke apa kulit yang terkelupas gitu ya, saking panasnya gitu sampai dia bisa mengelupas perih. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu ya, misalkan di daerah yang sangat panas, nah kulit juga akan memberikan reaksi seperti itu. Ya, nah bagaimana sebetulnya proteksi alami gitu ya dari kulit kita? Nah, kulit kita itu sebenarnya punya mekanisme dengan cara menebalkan stratum corneumnya untuk atau memberikan efek proteksi. Kemudian dengan meningkatkan melanin, dengan memproduksi melanin yang lebih baik sehingga efeknya memang menjadi kulit yang lebih gelap gitu ya. Kemudian ya terakhir itu nanti kalau memang sudah sangat ekstrim dia akan mengelupaskan agar apa sel-sel yang kulit mati tadi itu dia bisa lepas untuk yang dalam itu tetap berproduksi terus gitu ya. Nah ini mekanisme dari proteksi dari kulitnya. Ya, nah juga itu dipengaruhi ya dari beberapa ini aspek misalkan dari apa genetik ya. Genetik orang Kaukasian, orang seperti Eropa seperti itu, dia punya kecenderungan produksi melaninnya yang lebih rendah sehingga perlindungan terhadap kulit itu lebih rendah gitu ya. Tapi ini Allah itu maha adil gitu ya adik-adik karena kan paparan matahari di area sana Kaukasian itu kan tidak seintens sepanas sepanjang tahun seperti yang ada di area tropis misalnya seperti orang-orang Asia, orang-orang Afrika gitu yang jauh lebih panas. Ya, karena di situ emang secara genetik produksi melanina lebih tinggi gitu ya. Nah, ini secara genetik memang berbeda ya. Orang Kaukasian dengan orang Melayu, orang-orang Afrika seperti itu yang punya produksi melanin yang sangat tinggi. Nah kemudian, bagaimana caranya kita melakukan perlindungan gitu ya selain dari perlindungan kulit itu sendiri, kita juga bisa memberikan suatu formula sediaan yang namanya sunscreen gitu ya, untuk membantu proses proteksinya. Nah, sunscreen ini dari dua tipe ya adik-adik, yang tipe sunscreen yang merefleksikan, juga sunscreen yang mengabsorpsi ya, absorpsi sinar ataupun yang merefleksikan atau memantulkan sinar. Kalau yang memantulkan sinar ini yang biasa kita sebut sebagai physical sunscreen. Physical ya, secara fisik untuk merefleksikan sinar yang terkena ke kulit. Ya, nah isinya apa? Kalau yang physical, nah ini ada zinc oxide, kemudian ada talkum dan juga kalsium karbonat. Nah ini yang banyak kita temui pada physical sunscreen formula. Ya, kalau yang chemical ini ada yang menggunakan PABA ataupun juga sekarang banyak menggunakan oil esensial ya, yang atau ekstrak yang punya mekanisme untuk bereaksi atau menangkal dari sinar matahari, gitu ya.
Nah, kalau berbicara tentang sunscreen, nah ini ada namanya SPF. Jadi sudah mendapatkan dianalisis juga ya, kalau tidak salah. SPF atau Sun Protecting Factor. Sun Protecting Factor ini merupakan suatu faktor ya untuk ukuran sebetulnya ukuran dari suatu sunscreen dari mekanismenya ya. Mekanisme proteksinya seperti apa? Dari mulai yang low protection atau minimal protection sampai yang high protection. Nah, SPF yang banyak di Indonesia rata-rata adalah SPF 30, 50 gitu ya, itu masuk ke high protection ya adik-adik. Kalau yang bawahnya itu yang medium itu antara 12 sampai 30 gitu. Tapi kalau untuk area tropis seperti kita memang dermatologis menyarankan untuk memakai yang SPF 30 gitu ya. Oke, kalau berkaitan dengan formula tadi saya sempat singgung ya bahwa kita juga bisa menambahkan minyak ya, minyak adik-adik. Minyak apa? Minyak beberapa jenis minyak seperti minyak kelapa, minyak biji-bijian, minyak bunga matahari gitu ya, olive oil. Itu bisa kita gunakan sebagai absorber UV yang bisa kita gunakan sebagai chemical sunscreen. Karena apa? Dia akan memberikan efek kimia ya di situ untuk memberikan perlindungan terhadap kulit. Nah, namun masalahnya kalau kita pakai minyak ini juga ada kemungkinan terjadinya tengik karena dia kan mudah terjadi rensidity ya, oksidasi, maka kita perlu menambahkan antioksidan. Meskipun minyak sendiri itu dia juga punya ya mekanisme antioksidan, tapi kadang kalah cepat dengan apa paparan sinar yang tinggi gitu ya, itu akan mudah tengik gitu. Nah, maka kita perlu tambahkan antioksidan seperti BHT, BHA yang kita pernah bahas. Ini beberapa contoh formula sebetulnya untuk formula sunscreen yang menggunakan oil ya, bisa menggunakan sesame oil yang dipadukan dengan parafin, kemudian isopropyl myristat dan juga kita tambahkan dengan parfum ataupun preservatif. Preservatif bisa kita tambahkan antioksidan juga untuk memberikan stabilitas dari minyaknya. Contoh lainnya, kita bisa padukan active oil dengan cetil alkohol, asam stearat, yang biasanya kita menjadi krim, ya, produk krim. Di situ ada KUH, NaOH, jadi konsistensinya mirip dengan krim seperti itu. Oke, kemudian moisturizer. Ya. Kalau tadi sunscreen, kita juga bisa memberikan proteksi ke kulit itu dengan memberikan produk moisturizer. Moisturizer ini tujuannya apa? Untuk memberikan treatment. Treatment pada sindrom kulit yang kering atau banyak disebut sebagai serosis. Di situ dengan apa? Dia akan memberikan kelembutan ya, maintain dari kelembutan kulit dengan apa? Dengan karena di moisturizer itu kita bisa tambahkan formula seperti emollient. Emollient ini apa? Emollient adik-adik tahu ya, dia untuk menjaga hidrasi, untuk mengurangi potensi air itu menguap gitu ya. Dengan ditambahkan juga dengan humektan. Nah, humektan ini yang banyak dipromosikan ya. Komponen humektan ini banyak dipromosikan pada sediaan-sediaan untuk kulit. Misalkan ada AHA-nya, alpha hidroksi acid, itu juga adalah material humektan. Humektan itu apa sih? Untuk keep ya, air itu tidak mudah menguap gitu ya. Nah, kemudian asam laktat, asam glikolat, asam tartarat, ya, itu di sana adalah humektan. Kemudian juga propylen glikol dan gliserin sendiri yang sudah sangat umum ya sebagai humektan untuk produk kulit. Kemudian ada juga asam hyaluronat ya, ini yang sangat terkenal ya. Hyaluronic acid itu sebenarnya apa gitu ya kalau ada di selama ini melihat di promosi atau di iklan gitu ya. Hyaluronic acid itu ya humektan itu tadi gitu ya. Dia dari kelas gula amino yang bentuknya adalah di sana mengandung polisakarida. Ya, glucosaminoglycans ya nanti bisa menjadi humektan untuk menjaga hidrasi dari kulit gitu. Karena adik-adik tahu sendiri bahwa dengan air gitu ya, dengan dijaga humektannya tadi itu akan membantu penetrasi dari aktif ingredient ke dalam kulit lebih baik. Misalkan di suatu sediaan atau produk itu memiliki zat aktif, maka humektan akan membantu swelling dari struktur di stratum corneum, brick and mortarnya sehingga akan mengembang, membuka pori-porinya, sehingga obat atau aktif ingredient akan masuk ke dalam area yang lebih dalam gitu ya. Nah, dengan itu dia akan memberikan efek melembabkan kulit juga. Oke, nah ini beberapa studi-studi ya yang pernah melakukan studi untuk kulit
pada penggunaan beberapa produk. Misalkan ini treatment pada serosis atau kulit yang kering di area kaki ya, fit di kaki yang sangat mudah kering ya, pecah-pecah. Contohnya misalkan di sini ada penambahan lanolin gitu ya. Kita coba bandingkan pure lanolin dengan amonium laktat. Ternyata dengan pemberian produk yang mengandung dua produk tersebut itu bisa meningkatkan kondisi serosisnya, ya bisa meningkatkan kondisi serosisnya. Juga dengan material yang lain, misalkan dengan asam laktat, amonium laktat itu juga bisa meningkatkan kondisi serosis, jadi tidak kering lagi. Kemudian beda dengan yang ini dry skin condition. Kalau yang tadi kita fokusnya adalah penambahan pada serosis, kalau ini hanya pada kulit kering. Pada kulit kering ini bagaimana peningkatan profil produknya gitu ya. Misalkan ini pada penambahan laktat gitu ya, 12% laktat pada kaki yang serosis ini akan memberikan efek apa namanya? Memberikan efek mengurangi kekeringan ya, dryness-nya seperti itu. Jadi terbukti bahwa dengan penambahan humectant, moisturizer akan memberikan kondisi kulit yang lebih baik. Ya, jadi tidak sia-sia ya, jadi menggunakan perawatan kulit selama ini sebetulnya memang itu akan menjaga ya kondisi dari skin barrier kulit kita gitu ya adik-adik. Nah, sudah habis materinya sebetulnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu. Ibu izin bertanya. Ya. Sebenarnya agak di luar materi yang tadi kan, eh, kalau misalkan kita formulasi gitu, gimana cara agar kita tahu tuh formulasi yang kita buat itu efektif ke kulit, gimana pengujiannya gitu Bu. Kan soalnya kalau misalkan kita lihat dari produk-produk apa skincare gitu kan ada kayak Mm-mm. klaim klaim untuk menghidrasi dan sebagainya. Itu Mm-mm. ada kayak keterangan teruji klinis Mm-mm. di beberapa orang. Apakah Mm-mm. nanti ketika pengujian itu emang seperti itu atau bagaimana Ibu? Ya, ya, good question ya. Baik. Nah, kembali sebelum ke situ dulu terkait dengan itu apakah produk kosmetik ataupun produk obat ya. Jadi karena klaim itu akan sangat membedakan dari klasifikasi produk. Kalau kita klaimnya untuk misalkan meningkatkan atau memberikan efek apa namanya mencerahkan gitu ya, mencerahkan itu masih bisa ke kosmetik. Tapi misalkan sampai ke efek meningkatkan kalau kelembaban masih bisa, kecerahan itu masih bisa, tapi kalau sampai memberikan uh, ini misalkan kondisi atopik dermatitis yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau sudah sampai ke situ itu sudah sampai ke drug. Tapi kalau untuk kosmetik cukup sampai untuk hanya meningkatkan performa saja. Ya, hati-hati dengan klaim ya, adik-adik ketika kita membaca suatu produk kosmetik, jangan percaya dengan klaim yang sangat berlebihan. Maka itu takutnya dia bisa jadi ada obat yang dimasukkan sebetulnya gitu ya. Sedangkan kosmetik itu dia hanya active ingredient, bukan API atau zat aktif gitu ya. Ya, biasanya active ingredient itu yang dimasukkan tadi itu biasanya ya hanya hyaluronic acid gitu ya, kemudian humectant sebetulnya yang kita harapkan untuk memberikan hidrasi yang lebih baik. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya gitu ya? Bagaimana mereka bisa yakin? Nah, R&D itulah kerjaan R&D untuk membuktikan caranya. Kalau hidrasi itu kita bisa tes namanya dengan namanya TEWL adik-adik. Bisa diujikan dengan klinis, maksudnya dengan manusia. TEWL itu apa? Yaitu hidrasi atau ini apa namanya water loss ya, total water loss. Jadi saya kepanjangannya sampai lupa ya. TEWL itu adalah untuk kita melihat apakah ada air yang terhilang. Nah, jadi ini masih ingat, trans epidermal water loss adik-adik. Bagaimana kita melihat ada air itu yang menguap dari kulit kita gitu, kita bisa ukur adik-adik. Nah, ada alatnya itu memang kalau di UGM kita punya di FKKMK di Departemen Dermatologi Venerologi ya di DV. Nah, kita bisa menggunakan manusia, kemudian kita oleskan. Jadi saya dulu pernah ini ya, ada mahasiswa skripsi yang menguji produk gitu ya dengan uji TEWL ini manusianya, tapi itu harus dengan uji ini ya, izin klinis dengan ethical ya, ethical clearance. Manusianya atau probandusnya itu dioleskan produknya, kemudian dia akan diukur ya perbandingan sebelum
ya, tanpa produk dan juga dengan produk. Apakah air yang dari permukaan kulit itu kita akan berbeda atau tidak? Ya, karena kan secara normalnya tadi kan air akan menguap ya dari permukaan kulit. Nah, dengan diaplikasikannya produk tersebut, apakah ada perbedaan nih kulit yang diaplikasikan dengan produk atau dengan yang tidak? Nah, dihitung namanya TEWL tadi salah satunya. Itu kalau secara klinis ya, tapi kalau dengan uji in vitro, nah itu nanti adik-adik di biofarmaceutical ya ada namanya misalkan untuk obat berefek atau tidak kan harapannya berarti obat itu terdifusi ya. Di pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang adanya sel difusi Franz untuk membuktikan obat itu terdifusi atau tidak ke dalam kulit. Karena kan kalau sudah terdifusi harapannya dia akan masuk ke pembuluh darah yang lebih dalam gitu kan di area pembuluh darah. Maka obat harus terdifusi. Nah, kita hanya bisa membuktikan obat itu terdifusi melalui atau menembus kulit atau tidak. Itu secara in vitro gitu ya. Jadi bisa diujikan seperti itu adik-adik untuk membuktikan efek dari produk atau sediaan. Itu ya. Bisa menjawab? Baik, terima kasih Bu. Mau bertanya lebih lanjut lagi. Kalau misalkan produk yang dengan klaim mencerahkan itu berarti gimana Ibu pengujiannya? Mencerahkan. Kan itu Mencerahkan. kan butuh waktu lama juga kan dan Mm-mm. proses. Ya, nah kalau di situ bisa juga menggunakan klinis ya adik-adik. Tapi pastinya ada apa namanya clinical clearance juga, ethical clearance. Berarti kan itu masuknya sudah masuk ke uji manusia, ada istilahnya uji efikasi gitu ya, uji efikasi pencerah gitu ya, atau brightening. Nah, itu bisa dibandingkan dengan kontrol dengan manusia itu juga bisa. Nah, menggunakan suatu alat sebetulnya adik-adik untuk membantu mendeteksi biasanya itu ada nilai levelnya gitu ya, level 1, 2, 3 gitu ya. Dengan aplikasi tanpa aplikasi misalkan dengan sebelum diaplikasikan dengan setelah diaplikasikan itu ada alat yang untuk uji efikasi tersebut itu bisa pada manusia juga gitu ya. Itu bisa ada adik. Atau secara in vitro juga ada. Misalkan menggunakan sel ya, banyak yang menggunakan sel terus kemudian kita paparkan sel dengan suatu produk, kita bandingkan yang tanpa obat atau produk dengan yang apa namanya obat. Nah ini kalau secara sel itu kan kita bisa melihat dari produksi melaninnya ya adik-adik apakah dia akan menghambat produksi melanin atau tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Gitu ya. Ya semoga bisa menjawab. Gitu? Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya tayangkan untuk presensinya? Ini bertanya Ibu. Monggo silahkan. Kalau misalkan zat aktif kita itu mekanisme untuk nembus kulitnya adalah interseluler, terus kulitnya dihidrasi di mana dia nanti itu membengkak, apakah itu akan mempengaruhi penetrasinya Ibu? Karena kan kulitnya jadi membengkak selnya. Terus apakah zat aktifnya akan jadi sulit masuk karena pembengkakan sel itu? Terima kasih. Untuk transseluler ya. Yes. Sebetulnya Interseluler. oh yang interseluler. Interseluler itu kan masuk ke pori-pori tadi adik-adik. Ya, Dek ya. Transseluler Oh, kan yang difusi ya kan. Kalau interseluler kan masuk ke pori-pori. Dengan bengkak, nah ini kan malah si pori-pori itu kan membuka juga. Yang awalnya dia ukurannya kecil, tapi dengan pembengkakan ini kan juga akan membuka. Justru malah si porinya akan terbuka gitu ya, buka gitu. Jadi awalnya biasa, tapi dengan pembengkakan maka akan makin longgar. Nah, itu yang malah dia akan memberikan efek di situ yang memang diharapkan gitu. Kalau dari secara uh, fisikal gitu ya, dari gambarannya yang gampang gitu mana.
Baik, terima kasih. Iya, oke. Monggo silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Menarik ya. Ini produk-produk kulit ini memang lagi untuk zaman now ya, banyak kosmetik-kosmetik yang memberikan edukasi juga ya kepada konsumennya, sehingga kita makin melek terhadap teknologi, terhadap formulasi begitu. Dan adik-adik perlu lebih jeli lagi ya melihat, apalagi kalian menguasai ilmu ini ya harusnya. Jadi ketika menggunakan produk bisa lebih kritis gitu. Bahkan bisa buatlah produk sendiri gitu ya kalian. Oh, saya kulitnya seperti ini. Maka saya bisa nih pakai basis yang mana nih yang cocok untuk kulit saya gitu. Kalian bisa melakukan DIY gitu ya kalau hanya membuat kosmetik atau gitu ya. Mau shampoo, mau lotion ataupun misalkan body wash itu kan bisa dibuat sendiri sebetulnya sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Misalkan dengan surfaktan yang lebih gentle ataupun yang bahkan non surfaktan misalkan gitu ya. Kalau tapi kan kalau non surfaktan nggak bisa melunturkan ini ya kotoran ya. Ini bisa kalian bisa tentukan sendiri. Oke. Tuh. Oke, monggo silahkan presensi ditunggu sebentar.